Saya dengar begini, saya dengar begitu, berita khurafat dan sebagainya. Ada istri orang yang dibawa kabur. Ada anak orang yang Masya Allah. Dia menggeneralisir semua habaib melakukan seperti itu. Minta istrinya orang, kemudian mendawir, kemudian menyampaikan bahwasanya habaib berzina tidak apa-apa, tanpa menyebutkan siapa habibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, dan sahabat spirit di TikTok dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya sekali lagi ingin mengomentari adanya kakek-kakek sekaligus semoga ini bisa bermanfaat dan bisa mengingatkan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu tawassobil haqqi wa tawassobis sabr. Siapapun dia, berapapun usianya, dan kita tidak peduli tentang hal itu. Yang pasti begini, saya mengamati adanya video kakek Rhoma Irama. Dia menyampaikan beberapa framing dan narasi yang sifatnya ini apa istilahnya ya, kedengkian, atau misalkan dia menyerang. Saya dengar begini, saya dengar begitu, berita khurafat dan sebagainya. Ada istri orang yang dibawa kabur. Ada anak orang yang Masya Allah. Dia menggeneralisir semua habaib melakukan seperti itu. Minta istrinya orang, kemudian mendawir, kemudian menyampaikan bahwasanya habaib berzina tidak apa-apa, tanpa menyebutkan siapa habibnya. Jadi begini, sekali lagi, ketika Anda mau berbicara, ketika Anda mau menyampaikan sesuatu, harus Anda jelas siapa yang menyampaikan, dari mana sumbernya, baru Anda mempunyai tanggung jawab. Anda bertanggung jawab terhadap apapun yang Anda omongkan, kakek Rhoma. Karena ini adalah soal keilmuan. Ini persoalan syariat yang engkau permainkan. Dan hari ini kita sampaikan kepada Anda semuanya, hati-hati dalam menyikapi kakek ini. Saya merasa lucu sebenarnya. Dia bercerita bahwasanya dulu di awal-awal dia berdakwah 50 tahun yang lalu dari sekarang. 50 tahun yang lalu. Oh, masih saya muda. Masih saya sedang ganteng-ganteng ya. Sekarang yang masih ganteng ya. Masih saya muda. Saya berkesempatan ceramah duet dengan seorang habib. Kalau misalkan 50 tahun yang lalu dari sekarang, yaitu berarti 1974. Pada tahun 1970 beliau baru hijrah. Jadi pada tahun 1974 dia mengatakan sudah dakwah. Dakwahnya dari mana? Hijrah baru 4 tahun belajar agama sudah dakwah. Apa jangan-jangan hanya mengisi acara? Kemudian dia sampai dipanggil oleh Habib, katanya Habib sepuh waktu itu menasihati, janganlah kalau misalkan untuk beberapa kali, untuk selanjutnya jangan diulangi lagi. Artinya mengingatkan Habib. Baik, saya setuju. Besoknya saya dipanggil sama satu Habib sepuh. Panggil Syahid, mohon dikoreksi Habib. Kemarin lu ngomong apa? Saya ceritakan bla 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 bla. Oh iya, memang tuh anak salah tuh Habib tuh. Tapi inti benar. Yang Anda katakan semuanya enggak ada yang salah. Benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada prejudice, betul nggak dia? Tapi aneh mohon, ucapan seperti itu jangan diucapin lagi lain kali, jangan. Jangan diomongin lagi yang begitu, jadi karena itu akan merusak ukhuwah Islamiyah. Tidak ada ceritanya misalkan ada orang yang mengatakan bahwasanya Habib berzina itu tetap masuk surga, itu ahli surga. Tidak, kita juga tidak terima hal itu. Tapi Anda harus mempertanggungjawabkan siapa Habibnya, supaya tidak blur, supaya tidak rancu. Jangan-jangan orang awam hari ini mengatakan atau mengira semua Habib atau Habib siapa menyangka yang tidak pada sebenarnya. Ini namanya tadlis. Tadlis di dalam persoalan hadis atau mustalah hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Anda menyamarkan seseorang dengan orang yang tidak jelas. Anda berbicara dengan sumber yang tidak jelas. Anda berbicara tanpa dasar dan tanpa data. Misalkan kita sampaikan pada kesempatan ini, kalau misalkan Anda betul-betul ulama, Anda betul-betul mau ngaku sebagai ulama, sebagai da'i, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal di dalam satu kitab Al-Qurtubi, disampaikan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam catatannya, bahwa innal ulama hammathumud dirayah wa in was-sufaha hammathumur riwayah. Bahwa ulama itu karakternya adalah dia membawa dirayah, keilmuan. Dia membawa data. Dia tidak hanya masang status, dia tidak hanya menyampaikan, tidak hanya nyerocos atau apapun namanya. Ini ulama. Ini Habib bicara lebih awal, sama-sama Habib muda.
Juga kalau ada Habib yang mabuk-mabukan, yang main judi, yang berzina, jangan kata apa-apa. Jadi ketika Anda berbicara, Habib mengatakan begini, zina katanya tidak apa-apa, artinya tetap masuk surga. Anda harus tegas, siapa yang mengatakan, sumbernya siapa, itu namanya ulama. Tapi kalau hanya nyerocos, kalau hanya menyampaikan tanpa dasar, tanpa dalil, itu sama saja dengan emak-emak, bukan ulama itu namanya. Jadi maaf, emak-emak jangan tersinggung ya, saya hanya berbicara dengan kakek Roma Irama ini. Nah, kalau sufaha, orang-orang awam, hamat humur riwayah, dia suka bernarasi, dia suka framing-framing dan lain sebagainya. Apalagi saya sampaikan, saya lihat dalam video Anda seolah-olah melakukan playing victim. Artinya seolah-olah Anda ditegur, Anda seolah-olah sama Habib Sepuh ini menjadi korban. Permainan Anda sangat kanak-kanakan kakek Roma Irama. Maka saya sampaikan kepada Anda hari ini, ayo, saya minta supaya panjenengan ini bisa bertaubat. Dan di akhir-akhir usia Anda mengatakan bahwasanya sudah hijrah pada tahun 70. Pada kesempatan ini saya sampaikan betul-betul hijrah yang murni lah. Hilangkan ego Anda, hilangkan nafsu Anda. Anda mempunyai ego yang tinggi, tidak mau mengalah, tidak mau mencari kedamaian, tidak mau mencari ketenangan. Anda berdalih, saya akan mengatakan yang benar, dia nasabnya palsu. Apa ruginya buat Anda kalau misalkan Habib itu nasabnya palsu? Lalu apakah Habib itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan, tidak relevan dengan syariah? Baru kita tolak, jangankan Habib, malaikat siapapun. Kalau perlu, misalkan, maaf, ini mengandai-andai karena dari awal Anda suka mengandai-andai. Saya katakan mengandai-andai karena tidak ada dasarnya. Cobalah berbicara dengan dasar, berbicara dengan dirayah, berbicara dengan data. Jangan hanya kalau misalkan, ya sesekali saya melihat Anda berbicara dengan data. Tapi data yang Anda katakan itu-itu saja. Pasalnya berbeda, datanya itu-itu saja. Masalahnya berbeda, dalilnya itu-itu saja. Bahwa inna akramakum indallahi atqakum dan seterusnya. Itu saja. Janganlah, ayo perkaya diri kita. Kalau memang Anda mau berbicara, berfatwa dengan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam akhir-akhir ini, Anda ingin mencerahkan umat, mencerdaskan umat, menyampaikan riwayat, menyampaikan dirayah maksud saya, maka Anda sampaikan, maka Anda perkaya literasi Anda di dalam persoalan keagamaan. Jadi dalilnya itu saja. Selain itu Anda menghujat, suudzon, kemudian Anda memfitnah. Saya katakan Anda memfitnah. Kalau misalkan Anda tidak berani mengatakan siapa yang berbicara itu, katanya Habib, yang kata Anda mengarahkan bahwa Habib berzina tetap masuk surga. Nah, itu persoalan. Ini problem. Maka sekali lagi, sebagai penutup, ayo, taubat. Taubat. Tidak ada pentingnya Anda ngotot-ngotot di situ. Dan Anda malah mempunyai nama akan semakin habis, semakin habis, semakin habis. Dan banyak akhirnya orang awam yang penasaran, bagaimana ya nanti meninggalnya Roma Irama? Apakah akan dihauli? Apakah rame atau seperti apa? Sedangkan Anda hari ini sedang melakukan permainan-permainan yang bisa menjauhkan Anda daripada hidayah. Anda melakukan mengkeruhkan suasana dan keadaan umat Islam. Anda menyumbangkan kekericuhan, kegaduhan yang sudah hari ini kita lihat bahwa Islam di Indonesia, bahwa organisasinya semuanya damai. Anda lakukan kericuhan, Anda lakukan pengacauan semacam itu, maka saya sampaikan sekali lagi, tubu ilallah, fafirru ilallah, sebelum ajal menjemput, sebelum nyawa Anda ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertobatlah, segera lari kepada Allah. Dan ini nasihat untuk saya sendiri, semoga istiqamah dan semoga semuanya juga istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi palsu. Dikoreksi, dikritik, marah, ngamuk. Kenapa? Karena Nabi palsu. Nabi enggak marah, kenapa? Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang tahu bahwa aku adalah Rasulmu ya Allah. Ini akhlak Nabi. Jadi ketika ada orang-orang yang mengaku turunan Nabi, ketika dikoreksi, kalian ini bukan turunan Nabi, marah. Asli apa palsu? Ini astagfirullahaladzim. Memang lagi trennya tren Bali ini ya. Oke, saya mau cerita. Boleh? Insya Allah. Saya mau cerita ini. 50 tahun yang lalu, masih saya muda, masih saya sedang ganteng-gantengnya. Sekarang ya masih ganteng ya. Masih saya muda, saya berkesempatan ceramah duet dengan seorang Habib. Ini Habib bicara lebih awal, sama-sama Habib muda.
Dibilang, kalau ada Habib yang mabuk-mabukan, yang main judi, yang berzina, jangan kata apa-apa. Nabi orang Betawi ini minum jangan kata apa-apa. Kenapa? Dia cucu Nabi. Nabi pemegang kunci surga. Pasti akan masuk surga nanti cucu-cucunya dulu. Walaupun dia maksiat atau segala macam, jangan bilang apa-apa. Dia ahli surga. Saya mendengar itu tersentak. Kenapa? Setahu gua ngaji dari dulu nggak ada cerita-cerita begini. Langsung begitu giliran saya naik, malah Beb, anak koreksi antum. Kalau anda bilang bahwa turunan Nabi itu pasti masuk surga, mana dalilnya? Tidak ada keunggulan apapun nasab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Nuh. Bapak Nabi masuk neraka. Bapak siapa? Nabi Ibrahim Azal masuk neraka. Istri Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Lut alaihi salam. Pamannya Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Lu siapa? Paham? Ente siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah saya katakan itu, ramai ini satu masjid. Besoknya saya dipanggil sama satu Habib sepuh. Panggil Habib, Habib, mohon dikoreksi Habib. Kemarin lu ngomong apa? Saya ceritakan bla 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 bla. Oh ya, memang tuh anak salah tuh Habib tuh. Tapi ente benar. Yang anda katakan semuanya enggak ada yang salah. Benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada privilege buat turun Nabi. Tapi aneh mohon, ucapan seperti itu jangan diucapin lagi, lain kali jangan. Jangan diomongin lagi yang begitu, Ji. Karena itu akan merusak ukhuwah Islamiyah. Sejak saat itu, saya simpan di perut. Saya nggak buka-buka, nggak ngomong, nggak mengkritisi lagi para Habib ini. Lama-lama, 50 tahun. Masya Allah. Saya dengar begini, saya dengar begitu, berita khurafat dan sebagainya. Ada istri orang yang dibawa kabur. Ada anak orang yang dialah. Masya Allah. Macam-macam itu kita lihat, kisah-kisah jahiliyah mereka. Ini berita-berita khurafat yang menyesatkan umat, kelakuan-kelakuan yang jauh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.